Aku bukan Wonder Woman-mu yang bisa terus menahan rasa sakit karena mencintaimu. Hatiku ini bukanlah hati yang tercipta dari besi dan baja. Hatiku ini bisa remuk dan hancur. Yeay, tepuk tangan dong buat Pak Encep Abdullah SPD. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Ini tangannya dingin. Iya, ada AC, Bu. Oh ada. Bukan karena kita podcastnya. Beneran. Atau Bapak kurang sehat hari ini? Memang lagi flu, Bu. Oh, flu. Sedang batuk. Batuk. Biasa karena terlalu banyak ngajar. Oh gitu. Cari duitnya Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Encep, hari ini kita berdua nih face to face dan akan ngobrol selama 30 jam. 30 menit ke depan, Pak. Sekitar apa ya yang enak ya Pak ya tentang Bapak? Kayaknya kalau dengan Pak Encep kayaknya banyak yang harus dikulik nih. Yang pertama apa coba? Tentang apa coba Pak? Yang enak. Bisa terkait dengan guru, profesi bisa ya Pak ya. menulis, juga betul, bisa iya, betul. seni mungkin ya. Bapak orang seni juga kayaknya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Pak, maaf kita mulai dari profesi Bapak sebagai seorang guru. Bapak mengajar di mana sekarang ini dan mapel apa yang diampu? Saya ngajar di SMK Muhammadiyah Pontang tentu saja ya. Dan dulu sebelum di SMK Muhammadiyah Pontang saya ngajar di bimbel, Bu. Oh, bimbel. Bimbel Ganesha Operation. GO. Ya, itu bimbel ini iklan gak nih, Bu? Iklan kayaknya ya. Kalau iklan di skip aja, Bu ya. Di bimbel Ganesha Operation tahun 2000 berapa saya waktu masih kuliah sih, Bu. Dulu ngajar di bimbel untuk daerah Banten ya, Serang, Cilegon, Pandeglang, bahkan pernah ke Rangkas. Setahun 2 tahun, kadang ngajar dikirim ke mana ya, saya lupa, ke Bekasi pernah, ke Tangerang, ke Indramayu pernah, Bu. Bahkan sempat pernah dikirim mau ke Riau atau kemana gitu, Bu, saya nggak mau, tapi ya saya pengen di sini aja, saya gitu kan. Akhirnya dan nggak lama dari bimbel itu ngajar di SMK Muhammadiyah Pontang. Kalau lama-lama capek, Bu ya, bolak-balik naik motor gitu, Bu. Akhirnya resign, berhenti dari tempat bimbel. Sekarang hanya khusus di ya, di SMK Muhammadiyah Pontang sama di Pipitan. Oh gitu. Ada 2 ya yang harus di. Oke. Dan mata pelajaran apa nih Pak? Pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia. Oh, jadi ada kaitannya dengan karya-karya Bapak nih. Saya dengar Pak Encep itu sudah banyak sekali mengeluarkan karya atau menerbitkan buku ya Pak ya. Tepatnya ya Pak ya. Tapi sebelum itu Pak Encep tuh mulai berkarir atau tepatnya mengajar Pak. Itu dari tahun berapa? Kalau di sini 2013 kayaknya. SMK berdiri 2010. 10 berarti pas 3 tahun ini adik saya keluar. Bapak masuk. Arik tuh saya masuk. Oh gitu. Jadi total 2010 tahun. Iya. 10 tahun lama ya juga ya Pak ya. Lama. Kalau kredit motor, mobil, rumah udah lunas itu. Iya. Dan anaknya juga sudah besar sekarang. Iya. Pak, Bapak selain guru, saya dengar Bapak ini sebagai seorang penulis Pak. Dan cukup terkenal kayaknya di Banten ya Pak ya kayaknya. Kayaknya, Bu ya. Kayaknya sih. Anak-anak kenal gak sih Pak Encep? Kamu kenal gak sih karya-karya Pak Encep yang sudah atau sudah pernah baca bukunya? Ada pernah ya? Oke Pak Encep, sudah berapa karya atau buku yang sudah Bapak keluarkan? Baru 16. Baru 16. Kalian sudah berapa yang dikeluarkan bukunya? Yang dibaca baru 1. Astagfirullah. Oh gitu. Jangan coret-coret. Ada itu ya. Itu buku tentang anak saya itu, Bu. Oh gitu. Iya, jadi usia 2 tahun saya bikin buku. Usia 1, 2, 3 tahun saya bikin buku. Kalau orang ulang tahun kan dibikinin kue iya kan, atau apa gitu dirayain. Kalau saya hadiahnya buku. Jadi nanti kalau dia udah dewasa, dia bisa baca kisahnya waktu masih kecil. Dan itu buku itu kayaknya memuat kisah tentang si anak atau seseorang yang Bapak buat itu. Ya, jadi perjalanan kisah hidup saya sama istri kayak gitu ya. Kemudian kehidupan
Ya anak saya sejak usia pas lahir sampai usia 1, 2, 3 kan belum ingat tuh Bu ya. Kalau usia segitu kan, kalau usia 5 tahun ke atas mungkin tidak ditulisin juga masih ingat di pikiran. Makanya saya kepikiran usia 1, 2, 3 saya bikinkan buku, karena kalau saya udah dewasa, udah tua, nggak bisa menceritakan, tinggal dibaca buat anak cucu. Hanya kompak ya dengan istrinya ya Pak ya. Kalau urusan yang itu ya kompak. Maksudnya membuat buku Pak? Ya maksudnya gitu, membuat buku ya. kompak. Berarti Pak, selain Bapak membuat buku, berarti Bapak pernah dong maksudnya mendapatkan penghargaan dari buku-buku tersebut? Penghargaan apa ya, penghargaan? Pernah sih penghargaan ini sebagai penggerak sastra generasi muda dulu Bu, pernah tahun 2017 karena saya juga punya komunitas menulis kan dari 2016. Kemudian tahun 2000 berapa ya, 2 tahun kemudian oleh Dewan Kesenian Banten dinobatkan sebagai penggerak generasi muda di bidang sastra di Banten. Ngomong-ngomong tadi ada kata komunitas ya Pak ya? Iya. Komunitas menulis Bapak? Komunitas, jadi namanya komentar Bu. Komentar. Komunitas menulis Pontang Tirtayasa. Itu apa? Di dalamnya ada apa tuh komunitas tentang? Di dalamnya itu menulis sastra Bu, nulis puisi, nulis cerpen, novel kayak gitu ya. Tuh yang hobi menulis ya bisa ikut tuh komunitasnya Pak Encep, namanya komentar ya, komunitas menulis Pontang Tirtayasa. Oke, menarik nih. Ini kayaknya udah lama nih. Saya sering lihat di Facebook ya Pak ya, kayaknya ada ya. Sudah berapa anggotanya komunitas itu? Sekarang udah angkatan 12 sih Bu sekarang ini. Oh berarti ada perangkatan-angkatan gitu? Ada. Jadi sejak tahun 2016 ya sampai sekarang itu sudah angkatan 12 kalau sekarang nih Bu. Jadi setiap minggu kumpul, belajar nulis, baca. Setiap minggu? Harinya? Ya hari Minggu Bu. Oh hari Minggu, setiap hari Minggu ya, kumpul. Hari Minggu. Oke, bagi yang ingin ikut komunitas komentar ya, silakan saja. Mungkin langsung ke Pak Encep ya. Langsung boleh. Oh, langsung boleh ya. Dan itu ya untuk usia berapapun ya, yang penting syaratnya ya dia hidup manusia ya benar. Dan bisa baca. Itu syarat. Tapi tidak mesti syarat dia bisa menulis kan Pak? Tidak, justru datang ke situ kan pengen belajar Bu. Jadi diajarkan sampai dia mungkin orang-orang yang tergabung di komunitas komentar itu nanti bisa menjadi seorang penulis ya, penulis novel, cerpen atau yang bahkan skenario film. Skrip ini juga kan bisa nih. Berarti anak-anak broadcast Pak harusnya ada yang minat ya masuk komentar ya, karena dulu di situ juga ada 1, 2, 3 orang yang gitu. ikut ya. Cuma kan belum ada jurusan ini. Waktu belum ada jurusan ini. Enggak, maksudnya anak-anak sekarang nih, tim broadcast harusnya kalian ikut ya nih di komentar atau komunitasnya Pak Encep ini supaya apa? Dalam membuat naskah ya Pak ya lebih bisa lagi, atau kan ada tambahan minimal tambahan ilmu ya Pak ya dari komunitas ini. Wah menarik ini. Kalau saya ikut kira-kira boleh nggak? Boleh Bu, nggak cuma anak-anak juga. Ada yang teman saya yang berdagang, ada yang guru juga, ada yang ya pokoknya yang mau ikut aja Bu. Dan itu nanti Pak Encep arahkan ya untuk diterbitkan bukunya atau diterbitkan di media di ada koran, ya di majalah gitu kan itu ada ladangnya Bu untuk mendapatkan uang gitu kan. Jadi nggak sekadar hobi kan. Kalau diterusin bisa jadi bahkan itu mungkin jadi mata pencarian utama kalau misalnya kita fokus di situ. Iya, sebetulnya sih Pak, kalau memang seseorang itu sudah hobi ya Pak ya, itu bisa menjadi salah satu hobi yang berbayar ya. Jadi dia itu bisa nanti ada salah satu jadi sumber penghasilan kita. Betul kan Pak? Kalau menurut Bapak anak-anak broadcast yang mungkin saja itu ada anak Bapak di dalamnya ya yang Bapak ajar, itu apakah sudah dalam hal menulis? Bagaimana itu? Karena saya baru berapa bulan yang ngajar ya, 3-4 bulan kan, dan ini baru materi cerpen ini anak-anak ini, dan ini lagi berlangsung untuk penulisan cerita pendek. Nah baru saya bisa lihat siapa yang punya bakat. Nah ya, baru nanti diseret kalau misalnya itu punya bakat. Jadi kalau diajak kadang agak susah Bu. Kalau misalnya siapa yang mau gitu ya, kadang terpaksa, ada yang nggak bisa gitu, ada yang punya bakat tapi nggak mau. Nah itu fungsinya mungkin dengan cara begitu saya tahu yang punya bakat nih harus digeser nih. Jadi ya terpisah gitu, jangan disatuin perhatiannya. Iya, jadi harus dia lebih ya.
Berarti ada anak yang menurut Bapak berbakat Pasti untuk ada. menulis cerpen. Pasti. Dan itu sudah Bapak tandai anak-anak. Kan lagi proses ini Bu. Oh, lagi proses. Ya, Belum maksudnya selesai nih belum, pembuatannya. lagi proses gitu. Uh. Kalau untuk tahun-tahun lalu kan kebanyakannya kita bikin buku puisi Bu ya. Buku puisi betul. Dan ya kebanyakan kadang anak-anak itu melihat di Google itu Bu kadang Bu ya. Tidak mau berpayah dulu gitu proses Iya, sendiri gitu ya. Anak sekarang seperti itu ya kayaknya ya, mau berpikir, tidak mau berpikir tapi pengennya instan saja. Oh, yang ada yang penting saya ngerjain kali gitu kali apa ya. Bahkan ada satu saya suruh tugas bikin puisi. Yang dia salin adalah puisi saya yang ada di Google Bu. Wah itu anak kreatif sih Pak. Kreatif. Cuma kan ya hati proses itu Bu ya. Tidak dimarahi dan tidak ini. Tapi diarahkan anak-anak. Sejelek-jeleknya karya kalian itu jauh lebih baik daripada bagus tapi dapat dari Google. Betul, kan gitu Bu, ya. iya. Dan pada saat proses anak membuat puisi itu mungkin tahun lalu ya Pak ya, itu ada nggak hal anak yang menarik gitu, yang dalam puisi itu ini menarik nih anak ini nih gitu, yang unik gitu tuh Pak. Ada tentang apa itu? Kalau yang beberapa tahun terakhir kan anak-anak saya nulis suruh bikin puisi jaseng Bu ya, gitu kan. Dan ada beberapa itu kan saya posting di web saya itu yang wiyak.com gitu kan. Jadi ada karya yang bagus itu saya muat di web gitu kan. Kayak punya Nur Hayati gitu kan. Kemudian punya siapa lagi tuh ya? Bagus mereka itu Bu, pakai bahasa bebasan kayak gitu ya. Kalau yang lainnya ya agak-agak liar gitu ya bahasanya. Kalau ini agak bagus Nur Hayati itu. Cuma kalau untuk kayak puisi bahasa Indonesia saya masih agak trauma tadi itu. Kalau itu kan bisa ngeliat di Google dan bisa di edit ya. Kalau puisi bahasa Jawa Serang kan belum ada mungkin ya. Jadi anak cari kayak sendiri murni gitu Bu, bisa dibikin sendiri. Makanya setiap tahun saya menyuruh anak-anak bikin puisi jaseng supaya orisinal gitu Bu. Seperti itu. Mungkin nanti bisa untuk anak sekarang juga ya Pak ya, setelah cerpen mungkin atau di kelas lain. Makanya kalau ada anak yang berbakat mungkin karena di sini belum ada ekskul khusus menulis untuk ini, makanya kalau mau ikut ya pindah ke rumah saya aja gitu setiap hari Minggu. Jadi beberapa apa sih anak yang punya basic atau bakat di situ ya saya pindah ke sana. Kayak anaknya Jenal tuh ya. Kemudian Rustoni zaman dulu itu, kemudian Rustoni, pokoknya ada setiap angkatan itu. Ada aja ya Pak ya anak-anak yang berbakat ya mungkin ya. Bapak ini selain guru bahasa Indonesia, kemudian ikut juga di komentar ya, mungkin itu sebagai penggagasnya di komentar itu ya. Sebagai penggeraknya. Berarti Bapak ini juga termasuk orang seni ya Pak ya? Karena Bapak ini saya lihat nih kayaknya nyanyi bukan Ustadz lah, Ibu. Beda ya kayaknya. Walaupun basicnya Bapak nih ya. Kalian tahu nggak sih Pak Encep ini? Jangan dibongkar dong Bu. Jangan dibongkar. Rahasia berarti ya. Tapi Pak memang anak itu kan punya versi masing-masing. Termasuk Pak Encep juga dengan basic yang mungkin lebih spiritual ya arahnya ya, kepada religius kan. Tapi Bapak memilih sendiri dengan versi Bapak sendiri. Lebih ke arah seni kayaknya. Pak itu hobi atau bagaimana sih Pak? Kalau dibilang hobi gimana ya? Ya hobi gitu hobi ya. Dibilang cari kerjaan ya itu kerjaan. Ya kan? Dibilang passion ya tadi itu juga passion. Dibilang nggak ada kerjaan juga ya itu ngisi waktu luang kan. Sebenarnya kalau ditanya saya juga bingung Bu. Tetapi pas saya nanya orang tua saya, tanya ibu saya, kata saya gini, Cip, kamu tahu enggak kenapa kamu jadi penulis? Emang kenapa Bu? Gitu kan. Itu cita-cita bapak kamu katanya. Dulu Pak Abu itu pengen jadi sastrawan kata ibu itu. Karena nggak kesampaian, makanya kamu yang jadi. Nah, gitu kan. Makanya saya dipilih oleh bapak itu. Pas waktu kuliah jurusan apa katanya gitu ya. Sama bapak saya itu ini aja nih guru bahasa Indonesia. Oh gitu. Jadi bukan murni, bukan dari keinginan bapak tuh. Kalau saya hobinya di komputer, informatika gitu, komputer gitu. Pokoknya hal-hal yang berkaitan komputer karena dulu kan gaulnya sama Pak Agus. Iya benar.
Kalau dulu kan cita-citanya bukan jadi penulis, Bu, anak band. Anak band, iya Oh, saya tahu ya begini, Allah. gitu Kalau ya. kalian lihat ya Pancep dulu, masya Allah, gayanya, Iya. rambutnya. Dulu kan zaman-zaman emo, Bu ya. Rambut-rambutnya kayak horden gitu ya itu, Bu. Iya benar. Saya lihat Pancep itu fotonya sedang keren Jadi di zamannya. di zamannya. Sekarang juga bisa sebenarnya, Iya, cuman harus melawan arus kan, Bu. Ya, Iya. karena kan ngajar guru kan nggak boleh rambutnya panjang kan, ya kayak gitu. Jadi itu cita-cita Orang tua. Sebenarnya saya nggak milih jurusan bahasa Indonesia, tapi Bapak. Tapi Jadi, lama-lama asik juga dan ya. sepertinya menikmati. Nggak kaget, Bu, Nggak pas kuliah, kaget. karena saya udah sebelum kuliah itu udah hobi Sudah nulis nulis. puisi, karena dulu sering pernah suka sama perempuan itu ngirim puisi Oh gitu. zaman sekolah Atau dulu. dikecewakan mungkin ya dulu. Gimana? Kayaknya Kalau nggak iya kecewa deh. nggak akan banyak tulisannya, Oh Bu. gitu ya. Oh jadi kalian perlu kecewa nih kayaknya supaya bisa cepat menulis ya. Kalau sakit hati kan Biasanya kalau orang sakit hati biasanya puitis ya Pak ya nggak sih, kata-kata itu muncul gerak sendiri tangannya, gerak Bu. sendiri ya, Gerak. karena dikecewakan gitu. Iya benar. makanya sering-sering bikin saya sakit hati, Bu, Oh gitu. supaya saya bikin karya yang lebih Sakit hati dengan baper beda kali ya Pak ya. beda. Beda ya. Berarti harus lebih ke sakit hati nih supaya Bener-bener bisa menulis. sakit banget gitu, sampai bener-bener diem tapi nangis, Bu. Oh, Jadi gitu. sakit yang bener-bener sakit, nggak dirasain, diem tapi keluar air mata. Oh gitu. Gitu. Harus ya. Oke, Pancep nih ya Allah banyak sekali ya. Pancep kalau tentang apa namanya keluarga Pancep sendiri. Sekarang kan Pancep sudah berkeluarga ya. Itu support dari keluarga sendiri untuk mendukung profesi Bapak sekaligus kegiatan Bapak di luar profesi Bapak itu seperti apa? Terutama dari istri mungkin ya. Ya tentu saja mendukung, Bu, dari mungkin orang tua, dari istri kan gitu. Nah, dari orang tua kan ya Bapak guru, ya kepala sekolah, udah pensiun, ya anaknya harus meneruskan lah gitu kan. Kan Bapak dulu ngajar di SMP Muhammadiyah kan. Bapak keluar maka harus punya titisan katanya gitu ya. Bapak udah keluar maka ada anak Bapaknya salah satu yang harus meneruskan katanya gitu. Maka saya bertahan di sini atas amanah dari Bapak. Oh gitu. Sekuat-kuatnya. Sekuat-kuat. Dikuat-kuatin apa Dikuat-kuatin. Pancep, menurut Pancep untuk SMK Muhammadiyah Pontang sendiri, karena Bapak sudah di sini selama 10 tahun ya Pak ya, tentunya ada harapan atau keinginan Bapak untuk SMK Muhammadiyah itu seperti apa? Kalau harapan saya itu ini udah keren, Bu ya. Udah ada broadcast, kemudian ada jurusan perfilman. Kelihatan ada kegiatannya begitu kan. Geliatnya sudah maju ya ke arah Kalau maju. saya ngelihat sekolah-sekolah lain itu ngelihat itu banyak ekskulnya, Bu. Jadi kegiatan anak beres sekolah itu sekolah tuh ramai terus gitu. Kayak saya pernah ngisi, Bu, di ekskul di SMK 1 Kota Serang gitu ya. Kemudian di beberapa tempat saya pernah ngisi ekskul di sekolah itu. Beres sekolah mereka masih ada di sekolah gitu dengan berbagai kegiatan masing-masing. Ada yang nyanyi, ada yang di musik, ada yang di film, ada yang dinulis, ada yang dia ngeliat mereka punya tempat masing-masing untuk mengekspresikan diri. Kalau di sekolah itu cuma punya satu ekstrakurikuler gitu ya. Gimana anak-anak yang hobi main bola nih gitu kan, kasihan ya. Anak yang hobinya berantem di kelas ini dikasih sarana apa misalnya ya tadi pencak silat. Ada yang hobinya nyerocos aja ya kayak Bu Erni mungkin di sini suruh jadi host ya. Host gitu. Jadi harus lebih banyak dan anak itu dibagi-bagi gitu di minat mereka itu di mana. Sesuai dengan minat mereka ya. Dan sekolah perlu memfasilitasi Nah, itu itu ya. Harus gitu menurut saya, Bu, harus lebih banyak. Nggak apa-apa deh ekstrakurikuler lebih banyak gitu, supaya Dibanyakin anak-anak itu berwarna gitu. Menurut Pancep yang belum sekolah kita apa nih? Untuk eskul mungkin? Banyak kayaknya, Bu ya. Banyak ya. Tapi mungkin karena kelihatan yang belakangan ini yang ini ya broadcast gitu ya. Jadi karena kelihatan hasilnya kan, Bu. Ada videonya, Iya, ada ini betul. kan. Kalau yang lain kan mungkin ada, cuman nggak kelihatan produknya kali, Bu ya. Nggak kelihatan produknya. Mungkin kayak pencaksilat dan lain-lain kan nggak kelihatan tuh produknya ya. Kemudian kayak Bu Erli dan lain tuh yang kemarin tuh Merajut ya. berkarya juga ada kan, Bu ya. Cuman hilang aja begitu ya. Nggak
konsisten gitu lanjut. Iya. Mungkin apa ya, aspirasi anaknya atau permintaan dari anaknya untuk sekolah mengadakan eskul tuh belum ada ya. Sebetulnya kalau dari permintaan anak sendiri untuk mengadakan eskul A misalnya itu bisa kayaknya ya Pak ya. Jadi supaya lebih ramai seperti Pak Encep bilang itu ya, mungkin dari anaknya sendiri nih yang minta. Nah, baru sekolah itu bisa. Kemarin siapa itu anak itu Pak bikin ini katanya ekskul futsal katanya gitu kan ya. Tapi saya nggak bisa main bola Bu. Ayo Pak katanya gitu. Gimana orang bisa main bola bikin gitu. ekskul saya gitu. Mungkin menyampaikan aspirasi temannya Bisa itu jadi, Pak. ya. Iya. Cuma kan kalau ekskul olahraga kayak futsal kan harus ada Lapangannya, dananya lapangannya iya. gitu kan. Nah, itu harus iuran. Tapi memang sih anak-anak kalau cowok ya mungkin ada tuh Pak di sekolah kita yang hobi di arah situ ya. Sebetulnya kalau memang kita lebih konsen untuk memfasilitasi mereka, kita bisa jembatani itu dan mewadahi mereka. Ayo yang ini gitu. Jadi kalau ada lomba gitu Bu ya, tinggal ngambil doang, nggak usah di tes lagi atau di kualifikasi lagi. Apalagi nyari-nyari lah dulu. Jadi udah gitu. siap. Iya. Pancep poli kelas juga ya? Poli kelas. Kelas 10 PF. Gimana dengan anak 10 PF? Bapak sendiri, karena beberapa tahun yang dulu Pancep hanya memegang kelas 12 ya, kelas atas ya. Kalau kelas 10 gimana pengalamannya Pak? Anak yang baru masuk kayaknya nih. Luar biasa Bu ya. Luar biasa. Kan gak beda kenal, ya gak kenal, maka saya harus kenal satu-satu. Di orang awal tuanya juga saya harus kenal, telepon satu-satu gitu kalau ada apa-apa. Kenalan sama orang tuanya. Kenalan. Ya, jadi harus tahu latar belakang saya, nggak mau kejadian yang kemarin-kemarin terulang gitu ya, karena miskomunikasi sama orang tua, anaknya begini, orang tuanya begini, anaknya A, orang tuanya B gitu. Jadi harus ada komunikasi. Jadi bukan karena anaknya yang nakal atau orang tuanya yang nggak open, yang ada tuh komunikasinya yang kurang terjalin sebenarnya. Iya, betul. Kalau komunikasinya baik, akan kelihatan anak ini gitu ya. Jadi anak ini bukan nakal, bolos ini, bahwa ada masalah dengan keluarga. Coba keluarganya kayak gimana gitu. Jadi jangan memvonis orang tuanya, jangan memvonis anaknya gitu kan, semuanya berproses gitu ya. Apalagi gurunya yang disalahin gitu ya. Pak, anak saya nakal loh. Kok ke gurunya yang nanya, harusnya saya yang nanya gitu. Kenapa anaknya nakal? Gitu ya, ada yang seperti itu ya Pak ya. Kalau dari sisi psikologisnya sih Pak, kelas 12 kan kemarin dulu kayaknya kalau jadi wali kelas 12 itu anak yang sudah mulai berpikirnya sudah dewasa ya. Kalau anak kelas 10? Kalau anak kelas 12 kayaknya agak berat Bu dinasihatin itu. Gitu? Karena dia sudah punya prinsip. Sudah dewasa, sudah punya prinsip. Kan prinsip anak-anak itu gini, usia SMA, SMK itu ya Bu ya. Dinasihati mereka nggak mau karena walaupun anak kecil tapi dia merasa sudah dewasa. Enggak dinasehatin, mereka masih kecil gitu. Kalau kata psikologinya kayak gitu. Jadi mereka tuh ngerasa sudah besar, padahal sebenarnya masih kecil. Iya, masih butuh bimbingan ya Pak ya. Tapi kalau anak kelas 1 masih ini Bu, masih bisa masih bisa diomongin ya. Oh gitu. Masih selamat lah, masih jauh kan kelas 1, 2, 3, kalau ada masalah masih bisa diselamatkan. Gitu. Kalau udah kelas 3 repot kan Bu, mau punya masalah berhenti. Udah jauh. Ya kan? Lanjut. Ya begitu. Tapi kalau minta untuk memilih, Bapak lebih enjoy di wali kelas mana? Kayaknya lebih enakan di kelas 1. 10. Okay. Karena kalau kelas 3 itu kan anak-anak sudah mulai berjalan sendiri Bu. Ini saya nih udah prinsip. Kata saya gini kayaknya gitu ya. Kalau Pak Encep bilang kata saya B deh kayaknya gitu. Udah ngerasa butuh Bu. Jadi nggak pernah WA-an gitu. Kalau ini kelas 1 setiap hari saya ngeliatin anak-anak. Pak senang saya gitu senang. Ya. Kalau anak-anak tuh WA apapun itu senang Bu. Mau misalnya Assalamualaikum Pak, lagi apa gitu. Saya senang Bu. Jadi ada komunikasi berarti kan. Gitu. Daripada saya kirim sesuatu di grup nggak ada yang jawab, itu lebih sakit. Apalagi salam Assalamualaikum nggak ada yang jawab. Padahal itu hukumnya wajib kan Bu. Wajib dong kalau kayak gitu. Oke Pak Encep, kalau masalah itu sudah, saya minta ini deh satu
doa ya mungkin. Doa. Doa atau ya doa kali, doa dan harapan Pak Encep untuk satu kalimat untuk SMK Muhammadiyah Pontang. Satu kalimat, doa atau harapan. Istiqomah, Bu. Satu kata, istiqomah. Ada maknanya berarti Pak? Istiqomah itu berarti sesuatu yang sudah dilakukan dan itu baik, itu jangan berhenti, terus lanjutkan. Dan istiqomah itu artinya lanjut tapi ada peningkatan. Peningkatan. Itu istiqomah. Jangan stuck di tempat. Super sekali Pak Encep. Terima kasih Pak Encep. Kayaknya cukup sampai di sini dulu. Sama-sama dengan Pak Encep. Mudah-mudahan nanti kita bisa podcast lagi dan ngulik tentang yang lainnya ya Pak Encep ya. Masih banyak yang belum dikulik. Masih banyak nih kayaknya nih. Cuman waktunya. Bisa jadi 100 jilid ini Bu. 100 jilid, 100 episode kayaknya. Terima kasih Pak Encep. Sama-sama. Semoga bisa.